Hati-hati sama gelombang panas. Emang kenapa? Teman-teman ada yang sempat baca berita akhir-akhir ini gak? Selain banyak berita tentang segala keramaian lebaran, bulan-bulan ini juga ada kabar yang cukup menghebohkan dari BMKG. BMKG mengatakan bahwa di bulan-bulan ini, kita akan menghadapi cuaca yang sangat panas di siang hari sebagai bagian dari perubahan cuaca. Nah, puncaknya adalah pada bulan April dan bulan Mei ini. Secara normal, emang kita pasti hati-hati sama cuaca panas karena bikin kulit hitam dan terbakar. Tapi, kalian tahu gak sih, kalau gelombang panas itu bahayanya bukan cuma bikin kulit terbakar dan hitam aja loh. Hari ini, gue akan jelasin ke kalian suatu kondisi yang timbul akibat gelombang panas yang disebut heat stroke. Heat stroke itu adalah suatu keadaan yang membahayakan nyawa dan terjadi karena tubuh kita gagal menyesuaikan diri terhadap suhu panas. Secara normal, tubuh kita udah punya mekanisme untuk melindungi diri dari kenaikan suhu, yaitu dengan ngeluarin panas, dengan ngalirin darah ke kulit, soalnya darah itu sifatnya kan panas. Jadi harapannya, kalau dialirin banyak ke kulit yang lokasinya dekat sama lingkungan luar, sebagian dari suhu panasnya akan dibuang ke lingkungan luar. Yang kedua, dengan ngeluarin keringat, yang nantinya akan menguap supaya bisa nurunin suhu di permukaan kulit. Kemudian, sel-sel tubuh kita juga punya protein yang namanya heat shock protein. Fungsinya untuk melindungi sel dari kerusakan akibat panas. Selain itu, kalau kita udah cukup lama di tempat dengan suhu panas, kira-kira beberapa minggu, tubuh kita juga akan menyesuaikan diri melalui berbagai mekanisme, sehingga nantinya akan bisa merespon dengan lebih efektif terhadap kenaikan suhu panas. Mekanisme perlindungan tubuh ini akan gagal kalau suhu panas di lingkungan sekitar naik terlalu cepat. Kalau kita gagal melindungi diri dari suhu panas yang terjadi sangat cepat, akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuh kita. Yang pertama, kegagalan untuk membuang suhu panas akan bikin suhu tubuh jadi sangat panas, sehingga akhirnya kita keluar keringat yang banyak banget. Kemudian, akan terjadi respon radang pada seluruh tubuh, karena kerusakan sel pada tubuh akibat panas dianggap oleh sistem imun kita sebagai tanda bahaya. Kemudian, respon radang di tubuh kita akan mengakibatkan masalah karena menambah aliran darah ke kulit dan mengurangi aliran darah ke berbagai organ di tubuh yang lain, seperti misalnya otak dan organ dalam. Hal ini bisa berdampak fatal karena merusak organ-organ itu. Hasil akhirnya adalah kerusakan pada berbagai organ. Kita bisa mengenali orang-orang yang kena heat stroke dari beberapa gejala. Yang pertama, orang itu habis aktivitas di luar ruangan pada saat suhu lagi panas-panasnya, atau ada aktivitas olahraga yang sangat berlebihan sampai orang tersebut sangat capek. Kemudian, demam yang lebih dari 40 derajat, orangnya juga bisa meracau atau pingsan atau terlihat linglung bahkan sampai kejang. Lalu, jantung orang itu akan berdebar sangat kencang dan nafasnya sangat cepat. Kalau gejala-gejala ini ditemukan, harus segera ditangani supaya tidak jadi kerusakan lebih lanjut. Cara menangani heat stroke adalah dengan mendinginkan tubuh penderitanya, yaitu dengan mengipasi atau mengompres dengan air dingin di kulitnya. Tapi harus diperhatikan supaya tubuh pasiennya tidak terlalu dingin, karena malah akan menyempitkan pembuluh darah dan mengganggu proses pendinginan. Cara tahu bahwa tubuhnya sudah terlalu dingin adalah kalau pasiennya mulai menggigil, berarti sudah terlalu dingin. Untuk mengatasinya, kalau tubuh terlalu dingin, bisa dilakukan penyemprotan dengan air hangat dan melakukan pemijatan pada tubuhnya. Untuk proses pendinginan ini, belum ada obat-obatan yang bisa membantu. Jadi, yang bisa kita lakukan hanya 2 cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, penyakit ini serem banget ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita mencegah daripada mengobati. Cara-cara untuk mencegah heat stroke antara lain adalah, yang pertama, jangan beraktivitas di luar ruangan pada saat cuaca sedang panas. Lalu, menyesuaikan diri dengan perlahan terhadap cuaca yang panas. Selanjutnya, mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan pada saat sedang panas. Kita juga bisa minum lebih banyak air. Lalu, kalau akan beraktivitas di luar ruangan, pastikan minum air dengan elektrolit. Kalau sudah merasa kepanasan, berteduh dulu di tempat yang sejuk. Demikian merupakan penjelasan singkat hari ini tentang heat stroke. Semoga bermanfaat. Untuk diingat, video ini cuma gambaran awal, jadi jangan dijadiin satu-satunya acuan.
Jangan lupa untuk like dan share ke orang sekitar supaya info bermanfaatnya nggak cuma berhenti sampai kalian aja. Kalau teman-teman mau dapat info seputar kesehatan lainnya, boleh subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Kalau ada pertanyaan menarik lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.